بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة صلاة subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di subuh hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Dengan mempelajari bab ini, kita berharap benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman yang membimbing kita di dalam kehidupan ini. Karena hakikatnya Al-Quran Allah sebutkan sebagai huda, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang seorang ketika berjalan di dalam kehidupannya mengikuti kaidah-kaidah ini, maka dia akan terjaga dari berbagai macam keburukan dan dia akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kita akan sebutkan tentang hal ini secara gamblang di pagi hari ini insyaallah ta'ala, yaitu siapa saja yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran dan sunnah ini akan membimbingnya kepada segala macam kebaikan. Dan jika dia mengikuti Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah ini yang akan membimbingnya untuk terjauhkan dari segala keburukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaidah yang pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesimpulannya bahwasanya di dalam kehidupan ini seorang tidak boleh menyerahkan ibadah kecuali kepada yang bisa mencipta, mengatur alam semesta ini, seperti menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan rezeki, memberi penyakit, memberi kesembuhan, dan dia yang memiliki. Jadi ada 3 sifat, 3 hal yang menjadikan kita boleh menyerahkan ibadah itu kepada sesuatu yang memenuhi 3 hal ini, yaitu yang bisa mencipta, mengatur, dan memiliki. Karena kalau seorang menggunakan logikanya di dalam kehidupan ini, ada sebagian orang yang mereka menyembah patung, yang patung tersebut tidak menciptakan mereka. Patung tersebut tidak mengurusi hidup mereka, tidak mengatur hidup mereka, dan patung tersebut tidak memiliki mereka. Berarti ada sesuatu yang salah dengan cara berpikirnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki jasa apa-apa lalu dia berikan ibadah kepadanya? Padahal ibadah itu muqabilu an-ni'mah. Ibadah itu adalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa penciptaan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah
dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Maka Allah jadikan ibadah ini, yaitu menjalankan perintah atau menjauhi larangan, ini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, dan nikmat yang tidak mungkin kita dapatkan dari selain Allah adalah nikmat penciptaan. Nikmat manusia diciptakan. Adapun objek-objek selain Allah yang diibadahi oleh manusia yang diklaim sebagai Tuhan, apakah ada di antara objek-objek tersebut yang bisa mencipta? Dan tidak ada dari objek-objek tersebut yang mengklaim mencipta. Apa pernah kita dapati satu objek yang dijadikan Tuhan oleh suatu keyakinan atau agama, kemudian mereka dapati di dalam kitab mereka bahwasanya objek tersebut mencipta? Gak ada. Apakah objek tersebut bisa menjelaskan bagaimana proses penciptaan alam semesta? Gak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengatakan tentang dirinya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura, dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, Alladhi wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian Allah wa idha qila lahum usjudu lirrahman, jika orang-orang Quraisy itu diperintah untuk bersujud kepada Allah Ar-Rahman, mereka mengatakan, siapa itu nama Ar-Rahman? Kemudian Allah sebutkan, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Kemudian Allah sebutkan tentang penciptaan matahari, bulan, siang dan malam, dan secara detail Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi di dalam surat Fussilat. Kata Allah, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Allah sebutkan bahwasanya ia menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian setelah menciptakan bumi 2 hari, ia menciptakan langit juga dalam 2 hari. Setelah selesai menciptakan langit dalam 2 hari, ia kembali mengisi bumi dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, menentukan rezeki-rezeki makhluk yang ada di dalamnya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada, dan ayat-ayat seterusnya. Dan itulah 6 hari yang Allah sebutkan secara umum, secara global di banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah sebutkan proses penciptaan. Demikian pula penciptaan manusia Allah sebutkan secara detail, baik itu di dalam surat Al-Mu'minun, di dalam surat Al-Hajj, bagaimana manusia berproses dari pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan yang kemudian bersatu menjadi sebuah nutfah. Dari nutfah ini meningkat setelah 40 hari menjadi alaqah, seperti sebuah lintah, seekor lintah yang menempel di dinding rahim. Kemudian setelah berusia 80 hari, maka manusia yang berada di janin ibunya ini mulai dibentuk menjadi seperti manusia. Kemudian ada tulang, lalu tulang ini dibungkus daging, lalu daging itu dibungkus kulit. Lalu setelah 120 hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada janin tersebut untuk meniupkan ruh kepadanya, dan dicatatkan baginya tentang rezekinya, usianya, amalan yang akan ia lakukan, dan juga akhir dari perjalanan hidupnya di surga ataukah di neraka. Semuanya telah Allah sebutkan. Maka
seorang tidak boleh beribadah kepada sesuatu kecuali yang memenuhi 3 syarat tadi: mencipta, mengatur, dan memiliki. Dan 3 ini terkandung pada satu lafaz di dalam Al-Quran, yaitu pada kata Rabb. Setiap kita dapati kata Rabb, maka maknanya yang mencipta, mengatur, dan memiliki. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu artinya segala puji bagi Allah yang mencipta, yang mengatur, dan memiliki seluruh alam semesta. Ini kaidah yang sudah kita bahas dengan tuntas di pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan belajar kaidah berikutnya di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah di dalam perbuatan yang ia lakukan, perbuatan tersebut tanpa disertai hikmah di baliknya. Tidak pernah dan tidak akan ada kita temukan dalam perbuatan Allah sesuatu yang tidak ada hikmah di baliknya. Ini mustahil, karena Allah menamakan dirinya dengan Al-Hakim. Wallahu alimun hakim, innahu kana aliman hakima. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan memiliki hikmah pada segala sesuatu yang ia ciptakan. Dan kalau ada seorang yang melakukan sesuatu tanpa hikmah, maka dia dikatakan tidak sempurna. Bahkan aib baginya kalau melakukan sesuatu tanpa hikmah. Misalnya, ada seorang raja, ia membuat sebuah kebijakan yang tidak ada hikmahnya. Misalnya, ia membuat sebuah kebijakan bahwasanya setiap hari Ahad subuh, setiap orang dia harus memegang telinga kiri dengan tangan kanan. Begitu aja. Orang bertanya, apa tujuannya? Apa hikmahnya? Raja ini ingin saja seperti itu, tanpa hikmah. Maka orang-orang mengatakan ini kebijakan yang bodoh. Saking gabutnya ini pemerintahnya, saking gabutnya rajanya, saking tidak ada kebijakan yang bisa dia lakukan, dia mengucapkan atau membuat kebijakan-kebijakan yang tidak ada faidahnya. Misalnya pokoknya tiap hari Ahad suruh pegang telinga kiri dengan tangan kanan. Apa manfaat? Maka yang seperti ini kebijakan yang aib, kebijakan yang penuh dengan kecacatan dan kekurangan. Sehingga raja tersebut dianggap tidak cerdas dan tidak bijak. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki perbuatan yang tidak memiliki hikmah, dan itu mustahil bagi Allah, maka perbuatan tanpa hikmah ini akan memberikan dampak negatif, memberikan image dan stigma negatif terhadap yang melakukannya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhirun. Di dalam surat Ar-Rum kata Allah, dan milik Allah lah permisalan yang tinggi dan tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap perbuatan Allah pasti memiliki hikmah, termasuk penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan orang-orang kafir yang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir surat Al-Mu'minun, Allah kisahkan ucapan mereka ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah menciptakan mereka hanya bermain-main saja. Maksudnya setelah Allah ciptakan manusia, udah manusia ngurus diri sendiri. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Kata Allah,
Wahai manusia, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya main-main saja tanpa ada hikmah di balik penciptaan tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tanpa hikmah dengan mengatakan fata'ala Allahul malikul haq. Maha tinggi dan maha suci Allah dari tuduhan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa ada hikmah di baliknya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini ada hikmah yang sangat besar di balik hal tersebut. Apa itu hikmahnya? Kita akan coba bahas di ta'lim kita pagi ini insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Hikmahnya Allah sebutkan di akhir surat Adz-Dzariyat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas saja gini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Perhatikan di sini. Berarti hikmah dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi tahukah kita, manusia ketika lahir di muka bumi ini, mereka datang dalam keadaan 0% pengetahuan mereka tentang ibadah. Kita ulangi. Manusia ketika terlahir di muka bumi ini, mereka datang dalam keadaan 0% pengetahuan mereka tentang ibadah. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ini mutlak berlaku bagi seluruh manusia. Bahkan seorang anak bayi yang lahir kemudian mulai melewati hari-harinya hingga mencapai usia mulai merangkak, kalau di depannya dihadapkan antara coklat dan batu kerikil, potensi untuk memilih coklat dan menelannya atau batu kerikil dan menelannya sama. Kenapa? Karena dia belum memiliki pengalaman sebelumnya, atau disebut dia jahil. Maka manusia ketika datang di muka bumi ini terlahir dari rahim-rahim ibu mereka dalam keadaan 0. Tapi di sisi lain, karena hikmah dan tujuan penciptaan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, Allah tuntut manusia ini di akhir kehidupannya dia tidak boleh wafat kecuali sudah mencapai 100% di dalam beribadah. Kita datang dalam keadaan 0% pengetahuan kita tentang ibadah. Tapi kalau kita meninggal, Allah tuntut kita semua, Allah wajibkan kita semua untuk tidak meninggal kecuali telah mencapai 100%. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa yang paling maksimal dan paling optimal dalam hidup kalian, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian benar-benar telah menjadi seorang muslim yang paling maksimal dan optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau kita perhatikan hal ini, menjadikan kita manusia yang harus banyak melakukan introspeksi dalam kehidupan kita. Kita perhatikan, kita datang dalam keadaan 0. Kita harus pulang dalam keadaan 100%. Berarti usia yang kita lewati hari demi hari adalah proses untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses untuk memaksimalkan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara keadilannya,
Allah tidak mewajibkan ibadah ini kepada kita di saat akal kita belum bisa mencerna kehidupan. Allah berikan kita masa penangguhan, tidak diwajibkan ibadah dari usia 0 sampai usia baligh. Usia baligh itu disebutkan para fuqaha satu dari dua hal. Paling maksimal seorang anak harus dihukumi baligh kalau dia sudah mencapai usia 15 tahun bulan Hijriah, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau anak ini belum mencapai usia 15 tahun, ternyata sudah mengalami tanda-tanda baligh secara biologis, seperti laki-laki yang mimpi basah atau perempuan yang mulai mengalami haid, maka anak-anak tersebut walaupun belum mencapai usia 15 tahun, mereka sudah dihukumi baligh. Sebelum mencapai usia baligh ini, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah bahkan ketika melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam 'anil thalath." Pena yang digunakan untuk menulis dosa itu diangkat, ditangguhkan dari 3 jenis manusia. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mulai masuk usia baligh. Wa anil majnuni hatta yufiq, seorang yang hilang akal, hilang kewarasannya karena gila misalnya, sampai dia waras kembali. Wa anin naimi hatta yastayqir, dan dari seorang yang sedang tidur sampai ia bangun. Perhatikan di sini. Berarti proses dari sejak kita datang di muka bumi ini sampai nanti di penghujung usia kita, harusnya kita jadikan hari-hari yang kita lewati adalah momen-momen untuk belajar, semakin memaksimalkan diri dan semakin mengoptimalkan hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah. Gambarannya gini, kalau kita punya smartphone, kita lihat lowbat 0% baterainya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencasnya. Udah 5 jam kita cas, baru 5%. Baru udah 5 jam kita cas, baru 5%. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mulai mengevaluasi. Ini kayaknya ada yang salah nih. Mungkin tegangan listriknya, voltasenya mungkin gak nyampe 220 volt. Sehingga membuat supply listrik, arus listrik ke dalam smartphone ini gak maksimal. Kalau seandainya kita cek di meteran listrik, neken kalau di yang pulsa 41 itu akan nongol tuh berapa voltasenya. Ternyata kita cek bagus misalnya, berarti ada yang salah yang lain. Mungkin chargernya, ganti chargernya, ambil yang fast charging. Bahkan sekarang sudah keluar yang super fast charging. Kalau kita dikasih pilihan antara yang fast charging dengan super fast charging, yang akan kita pilih yang super fast, paling cepat. Ini dalam urusan dunia kita menyikapinya seperti itu. Tapi ketika kita melihat diri kita yang Allah tuntut untuk menjadikan hari-hari ini sebagai belajar, hari-hari dalam kehidupan kita sebagai momen untuk belajar, kita mendapati usia kita udah 40, udah 50, ada yang 60. Mungkin sebagian dari kita membaca Al-Quran aja masih terbata-bata. Ketika kita membaca bacaan sholat kita tuh nggak paham. Kita masih orang yang sholat tapi kata Allah mabuk. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian melakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Allah jadikan mabuk itu ketika dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Allah larang, subhanallah. Lah selama ini kita sholat
Nah, inilah proses-proses yang kita hadapi dalam kehidupan kita melewati hari-hari dari usia kita. Ketika kita melihat smartphone kita 5 jam dicas, nggak nambah-nambah, kita langsung gelisah. Masa 5 jam cuma 5%? Harusnya udah 1 jam 20 menit aja udah selesai, udah 100%. Tapi kenapa dalam urusan dunia seperti itu, tapi ketika dalam urusan agama kita tidak pernah mengevaluasi hari-hari yang kita lewati. Ini usia udah segini, rambut udah mulai putih, jenggot udah menyala, kulit udah mulai keriput, pendengaran makin melemah, penglihatan mulai rabun, ingatan mulai pikun. Nih, tapi dalam hal ibadah kita masih malas-malasan. Interaksi kita dengan Al-Quran, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu kita beli mahal-mahal, kita letakkan di rak lemari kita sampai berdebu. Yang penting kita sudah punya Al-Quran. Berarti kita harus lebih banyak mengevaluasi hidup kita, menintrospeksi diri lagi. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk semakin menjadikan hari-hari esok kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maka hari-hari yang kita lewati di dalam hidup ini harusnya benar-benar menjadi momen untuk kita belajar. Belajar agar kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah menjadi muslim yang sudah berusaha memaksimalkan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, tidak akan ada yang sempurna, karena memang Allah menetapkan kesempurnaan hanya pada dirinya saja. Tapi kita dituntut oleh Allah untuk bertakwa kepadanya semampunya. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apa makna semampu kalian? Kerahkan seluruh potensi yang kalian miliki. Kalau seandainya potensi kalian sudah maksimal, maka itulah yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah semampunya. Baik. Kaidah yang ingin kita pelajari hari ini adalah berkaitan tentang ibadah yang seyogianya hari-hari yang kita lewati kita fokuskan untuk mempelajari tentang apa itu ibadah. Dan agar kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah, ketahuilah ibadah ini adalah perkara gaib yang manusia tidak bisa berinisiatif dengan hanya menggunakan logikanya untuk membuat sebuah ibadah dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya gini, manusia itu dia tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan. Ingat, seperti yang Allah inginkan. Dan manusia itu tidak bisa dengan akalnya secara independen mengetahui jalan yang akan mengantarkannya kepada Allah, karena akal manusia terbatas. Akal manusia ini hanya bisa mendeskripsikan sesuatu jika ia memiliki satu dari 3 komponen yang akan kita sebutkan. Pertama, akal manusia ini hanya akan bisa mendeskripsikan sesuatu kalau dia pernah melihat objek tersebut. Akal manusia hanya bisa mendeskripsikan sesuatu kalau dia pernah melihat objek tersebut. Contohnya misalnya, coba deskripsikan Masjid Al-Hikmah. Ya, kita dengan mudah tiap hari kita sholat di sini. Ya. Tapi coba, Anda tanya, coba deskripsikan Masjid Bani Salimah yang ada di Madinah. Bisa nggak? Ya bisa, karena kita mungkin ada yang pernah lihat, dia bisa deskripsikan. Mungkin ada yang sekadar hanya lewat saja, dia hanya bisa mendeskripsikan dari luarnya saja. Dan mungkin ada yang belum pernah berkunjung sama sekali, sehingga dia tidak
bisa mendeskripsikan sama sekali. Masjid Bani Salimah itu dikenal juga dengan Masjid Qiblatain, yang mana Rasulullah ketika pindah ke Madinah 16 bulan atau 17 bulan, disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sampai di Madinah, beliau salat masih menghadap Baitul Maqdis, tapi hati beliau condong ingin menghadap ke Ka'bah. Akhirnya setelah 16 atau 17 bulan ini ada keraguan dari perawinya, Rasulullah pun diperintah oleh Allah, fawalli wajhaka syataral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ketika salat menghadap Masjidil Haram. Pada saat itu Rasulullah pun mulai salat menghadap Masjidil Haram. Ayat ini turun pada waktu salat Isya. Ada seorang sahabat di waktu salat Isya ini salat bersama Rasulullah. Setelah selesai, ia pulang ke kampungnya, ke Bani Salimah di dalam kota Madinah. Dia melihat orang-orang sedang salat Isya tapi menghadap Palestina, Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Maka ia pun mengatakan, aku bersaksi bahwasanya aku baru saja salat Isya bersama Rasulullah dan Allah telah mengubah kiblat kaum muslimin, sekarang sudah menghadap ke Ka'bah. Maka mereka pun sambil salat memalingkan badannya ke arah Masjidil Haram, sehingga masjid itu dijuluki dengan Masjid Dua Kiblat. Maksudnya di sini, seorang itu hanya bisa mendeskripsikan sesuatu pada perkara yang pernah ia lihat, atau panca inderanya berinteraksi dengannya. Seperti misalnya, coba deskripsikan aroma duren. Kita deskripsikan aroma duren itu, ya, yang pernah menciumnya bisa mendeskripsikan. Tapi kalau orang tidak pernah menciumnya, dia nggak akan bisa mendeskripsikan. Kemudian yang kedua, terkadang seorang tidak pernah melihat sesuatu atau menyentuh atau menciumnya atau mendengarnya, tapi dia masih bisa mendeskripsikan kalau dia pernah melihat yang semisalnya. Jadi dia tidak pernah melihat objeknya langsung, tapi dia pernah melihat yang semisalnya. Contohnya misalnya, di zaman dahulu misalnya, belum ada internet, belum ada TV, orang untuk melihat Ka'bah, mereka harus langsung datang haji atau umrah ke Mekah. Tapi seorang masih mungkin, walaupun dia tidak haji atau umrah, kalau dia ke asrama haji Pondok Gede misalnya, di situ ada replika Ka'bah yang dibikin mirip dengan Ka'bah. Ketika dia diminta untuk mendeskripsikan Ka'bah, mungkin dia masih memiliki gambaran. Oh, Ka'bah itu sepertinya sebuah objek yang bentuknya kubus, warnanya hitam, kemudian ada posisi Hajar Aswad, ada rukun Yamani dan seterusnya. Walaupun hanya sebuah replika, tapi dia masih ada gambaran tentang hal tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia mungkin tidak pernah melihat suatu objek, tidak pernah juga melihat semisalnya, tapi dia masih bisa mendeskripsikan tentang sesuatu jika ada orang yang terpercaya yang menceritakan kepada orang tersebut tentang objek yang akan ia deskripsikan. Misalnya anak kasih contoh satu, di Jawa Barat ada di di Bogor, di Gunung Salak, ada satu buah ini sangat disukai oleh burung. Burung itu senang dengan buah tersebut. Namanya campoleh, kata orang Bogor. Bisa nggak? Bisa nggak gambaran campoleh itu seperti apa? Nggak bisa. Tapi saya kasih coba gambaran. Buahnya lebih kecil tapi mirip dengan lencah, atau cekokak, atau seperti buah melinjo tapi lebih kecil. Oh iya Ustaz, kita udah ada gambaran. Nah seperti itu, karena ada yang memberitahukan.
Adapun masalah ibadah, ini perkara gaib. Jalan yang mengantarkan kepada Allah perkara gaib, yang akal manusia tidak sanggup untuk mendeskripsikan hal tersebut karena tidak pernah melihat, tidak pernah berinteraksi dengan panca inderanya, dan tidak pula bisa berinteraksi dengan yang semisalnya. Maka mereka terhenti pada satu saja, yaitu mereka membutuhkan seorang Rasul yang mendeskripsikan kepada mereka, yang menyampaikan kepada mereka apa yang Allah inginkan bagi hamba-hambanya berupa ibadah. Maka hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini kedudukannya adalah perantara yang menyampaikan apa yang Allah inginkan bagi manusia. Karena Allah sudah tetapkan hidup ini adalah untuk menguji manusia. Kata Allah di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan adanya kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kalian siapa yang baik amalannya. Di antara ujian dari Allah adalah Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia, dan Allah tidak berbicara langsung kepada manusia kecuali rasul-rasul tertentu yang ia pilih. Berarti manusia untuk mengetahui apa yang Allah inginkan, mereka tidak bisa sampai kepada apa yang Allah inginkan semata-mata hanya berlandas mengandalkan logikanya saja atau akalnya saja. Karena mereka tidak bisa berbicara dengan Allah, mereka tidak pernah melihat Allah, mereka tidak bisa langsung mengetahui maksud Allah. Maka disinilah peran para rasul. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran pada dua tempat, di dalam surat Al-Jumu'ah dan juga di dalam surat Al-Imran. Kata Allah, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ini kalau kita mengetahui ayat ini, kita akan benar-benar menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang sangat mulia. Kita akan benar-benar mencintai beliau. Kata Allah, sungguh teramat besar anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa maksudnya? Dari manusia yang mereka bisa lihat, yang mereka bisa ajak bicara sebagaimana sesama mereka. Kemudian kata Allah, Rasul ini diutus untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan juga mengajarkan kepada mereka hikmah sehingga manusia mengetahui apa yang Allah inginkan dari mereka. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal manusia ini sebelum diutusnya kepada mereka Rasul, mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Apa maksud kesesatan yang nyata? Mereka tidak mengetahui sama sekali apa yang Allah inginkan. Sementara di dalam diri manusia Allah jadikan fitrah untuk beribadah. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar fitrah untuk beribadah. Bahkan sejarah perjalanan manusia menunjukkan hal ini. Kita ambil contoh. Jadi manusia itu, dia tidak akan bisa menghindar dari yang namanya ibadah, khususnya dua hal. Yang pertama, ketika dia mendapatkan nikmat, dirinya ini mendorongnya untuk berterima kasih kepada sesuatu. Misalnya ketika mereka memiliki pertanian, mendapatkan hasil panen yang melimpah, maka mereka akan mengambil sebagian dari hasil panen ini, ingin mengungkapkan rasa syukur. Tapi terkadang ketika wahyu belum sampai kepada mereka, mereka mempersembahkannya kepada yang salah. Diberikan kepada patung, diberikan kepada roh-roh nenek moyang misalnya, seperti yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy, diserahkan kepada jin dan lain-lain.
Ini ibadah jenis yang pertama. Ketika seorang mendapatkan nikmat, hatinya ini mendorongnya untuk berterima kasih. Jenis yang kedua yang tidak bisa seorang menghindar darinya adalah ketika ia takut kepada sesuatu, ia berusaha meminta dan mencari perlindungan. Namun ketika wahyu belum sampai kepadanya, dia meminta perlindungan ke tempat yang salah. Ada yang meminta perlindungan kepada jin yang menjaga gunung, jin yang menjaga laut. Padahal jin-jin tersebut di gunung dan di laut hanya numpang. Laut dan gunung bukan milik mereka. Begitu juga tempat-tempat yang dianggap keramat, mereka hanya numpang. Makanya aneh Pak, ketika ada orang yang melewati jembatan, dia klakson, katanya minta izin numpang lewat dari jin yang menjaga jembatan. Ini ada kekeliruan dari cara berpikir. Bumi ini Allah ciptakan asalnya untuk manusia, bukan untuk jin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan jadikan makhluk yang memakmurkan bumi. Siapa yang dimaksud? Adam alaihissalam dan keturunannya. Makanya yang paling berhak terhadap bumi ini adalah manusia, bukan jin. Sehingga tidak akan pernah kita dapati sengketa tanah di pengadilan agraria antara jin dan manusia. Gak akan ada. Yang ada manusia sesama manusia. Kemudian jembatan yang sebagian orang ketika lewat harus klakson, katanya minta izin kepada jin penunggunya. Lah itu yang membuat RAB, rencana anggaran biaya, rencana anggaran biaya dari jembatan, itu yang bikin manusia. Yang menganggarkan APBD atau APBN. Kemudian mandornya, tukangnya, semuanya manusia. Yang membuatnya semuanya manusia. Tanah milik manusia. Lah tiba-tiba setelah jadi, kita minta izin kepada yang numpang tinggal di situ. Kan ada sesuatu yang salah. Suruh pindah dari tempat itu, dia nggak berhak di tempat tersebut. Nah ini manusia selalu kalau takut kepada sesuatu, dia ingin mencari dan meminta perlindungan. Tapi ketika wahyu belum sampai kepadanya, maka dia akan mencari dan meminta perlindungan kepada tempat yang salah. Inilah manusia tidak bisa menghindar dari fitrahnya untuk beribadah. Makanya tidak akan kita dapati satu kelompok manusia dari perjalanan sejarah manusia, melainkan mereka memiliki keyakinan-keyakinan untuk dua hal ini. Paling minimal animisme, dinamisme. Animisme, dinamisme ini tidak akan bisa dihindarkan. Kenapa mereka bisa beralih kepada animisme, dinamisme? Keyakinan akan alam ini, ada yang menguasainya, pohon, ada yang menjaganya dan seterusnya. Karena mereka memiliki fitrah tentang ibadah yang akan mereka lakukan, sementara mereka tidak mendapatkan bimbingan untuk meluapkan ibadah tersebut. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am kekeliruan orang-orang kafir bangsa Arab pada saat itu. Kata Allah, waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka ketika memiliki panen atau hasil ternak yang melimpah, mereka ambil sebagian untuk Allah, tapi sebagian lagi untuk selain Allah. Allah tanya kepada mereka, itu yang menciptakan hewan, yang menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman kalian, Allah ataukah objek-objek selain Allah? Kok bisa-bisanya setelah panen kalian menyerahkannya kepada selain Allah? Kan ada yang salah dengan akal mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bimbingan kepada manusia dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab kepada Rasul tersebut. Tujuannya apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kata Allah, untuk menyelamatkan manusia, mengeluarkan manusia yang sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka diutusnya Rasul adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan Allah ingatkan secara spesifik, dengannya kita tutup sebelum kalau ada tanya jawab, karena sepertinya kita harus selesai lebih cepat. Ada acara di jalan 6.20 kita selesai insyaallah. Kita tutup dengan satu ayat yang Allah sebutkan,
mengingatkan khusus kepada orang-orang Ansar. Di dalam surat Ali Imran kata Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Kata Allah, wahai orang-orang Ansar dan juga kaum muslimin, ingatlah, dahulu kalian itu sebenarnya sudah berada di pinggiran jurang api neraka. Tidak ada yang menghalangi dan mencegah kalian untuk terjerumus ke dalam api neraka ini, melainkan usia kalian yang belum habis. Artinya apa? Kalau kalian meninggal sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka langsung masuk neraka. Tapi Allah menginginkan kebaikan bagi kalian. Usia kalian yang belum habis ini, Allah utus kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian beriman kepadanya dan Allah pun menyelamatkan kalian untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka. Maka semua manusia, hakikatnya mereka sedang berada, kaki mereka sedang berada di pinggiran jurang api neraka. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk terjerumus ke dalamnya, jatuh ke dalamnya, melainkan usia mereka yang belum habis saja di dunia ini. Maka kalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dan menyelamatkan mereka untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Maka siapa saja yang ingin menyelamatkan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam jurang api neraka, hendaklah dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan segala apa yang beliau beritakan, dan seorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini 4 konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada 4 poin yang harus dilakukan seseorang ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, tasdiquhu fima akhbar. Dia harus membenarkan terhadap segala yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu tentang masa lalu ataupun masa depan. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar. Dia harus menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Wajib untuk menjauhi segala yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, terakhir kita tutup, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Seorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita tidak boleh beribadah kepada Allah atas inisiatif kita atau modifikasi kita. Kenapa kita hanya boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Kembali lagi tadi, karena akal kita, logika kita secara independen tidak bisa mengetahui apa yang Allah inginkan, tidak bisa mengetahui rincian beribadah kepada Allah, tidak bisa mengetahui jalan yang mengantarkan kepada Allah. Ini semuanya terhenti pada Rasul yang Allah utus untuk menjelaskan kepada kita apa sih yang Allah inginkan. Seperti itu, wallahu a'lam. Maka kaidah yang kita pelajari hari ini, setelah sebelumnya berkaitan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan alam semesta dan juga keberhakan di dalam ibadah, yang hari ini kita ketahui bahwasanya ibadah itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan.